Kata beliau, kata Al-Imam Hakim rahimahullah ta'ala, jika kamu datang kepada Bukhara, Bukhara itu tempatnya Imam Bukhari. Jika kamu datang kepada Bukhara, maka janganlah kamu bergesa-gesa, tenang dan berpikir siapa sudah mantap belum untuk kita berguru. Minimal syahrain, 2 bulan. Pokoknya ketika kita mau belajar itu kita istikharah, baik atau tidak, untuk kita mantap atau tidak dalam hatinya. Karena kalau kita belajar hatinya nggak mantap, nggak yakin kepada gurunya, bagaimana ilmunya akan masuk? Kalau hatinya sendiri nggak nerima kok. Tapi kalau kita belajar yakin, hatinya yakin, kemudian ada kemauan yang kuat, kemudian banyak mutalaah, mudzakarah, munadharah, banyak membaca, banyak berpendapat, banyak mutalaah, banyak mengingat, musyawarah, banyak musyawarah, pasti orang itu tidak akan lepas daripada kesuksesan. Yang kedua, ketika kamu belajar kepada gurunya, kemudian pelajarannya tersebut nggak menarik, maka janganlah kamu tinggalkan, maka hal ini akan menyebabkan tidak berkahnya ilmu. Makanya anak-anak kita sebagai santri, ketika kita belajar kepada guru, kemudian kita lebih alim daripada gurunya dan pintar daripada gurunya, letakkan dulu kealimanmu, letakkan dulu kepintaranmu. Ketika kamu belajar kepada gurunya, seakan-akan kamu tidak pernah mendengar. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan, mencontohkan ketika beliau, ketika ada sahabat bercerita kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah tahu itu cerita, tapi Nabi Muhammad seakan-akan nggak pernah tahu, nggak pernah mendengar, sehingga orang yang mencerita ini serius. Coba kalau kita umpamanya, kita perlu cerita panjang lebar, itu mencerita kemarin, gua tuh tahu, kecewa nggak? Kecewa. Atau kalau enggak, gua mau cerita apaan? Ini nih, gua tuh tahu. Kecewa nggak? Kecewa. Ketika kita belajar sama guru, seakan-akan kita tidak pernah mendengar itu ilmu. Karena ilmu itu tidak cukup hanya sekali, 2 kali. Kita bahas ilmu itu tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, tapi harus diulang-ulang. Sehingga bangun tidur kita tetap ingat pada ilmu. Sebagaimana kamu ingat baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, mau bangun tidur mau gimana aja tetap hafal. Kenapa? Karena sudah masuk dan mantap, sudah betul-betul menempel. Begitu juga dengan ilmu. Sekarang kamu paham, tentu habis ini kamu paham. Paham. Makanya orang belajar itu bukan di saat kita belajar, tapi di luar pembelajaran. Bagaimana ilmu itu yang dipelajari oleh gurunya kamu ingat. Makanya di situnya diperintahkan ada apa? Ada mutalaah, mudzakarah, munadharah, musyawarah, dan lain sebagainya. Paham? Jadi ketika kita belajar guru begini mah gak menarik, pelajaran ini mah malas, gak masuk ilmu. Enggak bang? Sama dengan kamu ketika kamu makan, kemudian kamu malas apa yang ada di depannya, masuk nggak ke mulutnya? Nggak masuk, malah mau muntah. Begitu juga ketika kita belajar kepada gurunya, kemudian kamu sudah merasa bisa, maka ilmu yang disampaikan oleh gurunya nggak akan sampai, malah yang di dalam akan muntah keluar, hilang. Akan hilang. Allah yang memberi ilmu dan Allah yang akan mencabut ilmu.
Dulu di Yaman ada seorang alim, pintar. Dia kalau membahas kitab kuning, masya Allah, tabarakallah, hebat. Ceramah di mana-mana hebat. Tapi ada suatu hari dia diundang ke suatu tempat tanpa izin gurunya. Karena dia masih mondok, tapi banyak diundang-undang. Menyampaikan seminar, menyampaikan tentang pembedah kitab, buku dan lain sebagainya. Kemudian diundang oleh seseorang tanpa dia pernah merasa sudah hebat, enggak izin sama gurunya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika di depan masyarakat banyak, ketika mau menyampaikan, pada saat itu Allah cabut ilmu, nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Artinya apa? Keberkahan ilmu, nimpelnya ilmu, bisanya kita dalam berilmu, tergantung hati kamu, koniknya, mutasinnya, bersambungnya kepada gurunya. Semakin besar sambungan kamu kepada gurunya, semakin besar ilmunya, pengetahuannya. Semakin besar setrumnya kepada gurunya, semakin kuat arus untuk mengeluarkan cahaya. Lampu kalau setrumnya kuat, cahayanya semakin terang. Kamu semakin kuat sambung kepada gurunya, maka semakin kuat apa yang kamu pahami. Artinya apa? Semua talibul ilm itu, perasaan itu tergantung di sini. Tergantung hatinya. Hati apakah ada sambungannya. Kita belajar tergantung hatinya. Hati apa sambungannya. Sambungannya bagaimana kepada gurunya, sambungannya bagaimana terhadap gurunya, baik itu gurunya temannya sendiri ataupun orang lain. Makanya Syekh Muhammad Al-Maliki mengatakan, saya paling tidak suka seseorang kepada seorang santri yang tidak menghormati gurunya karena gurunya dianggap sebagai temannya sendiri. Makanya ketika kita dekat dengan guru, berkah. Tapi ingat, hati-hati, jangan mentang-mentang karena kamu dekat sama gurunya, hatimu akan mulai berubah. Wah, guru saya mau udah CS sama saya. Ya, udah CS, udah biasa, udah seakan-akan udah temennya ini nih, ini bahaya ya. Bahaya. Kemudian kamu punya guru suka bercanda sama kamu, kemudian kamu berubah akhlaknya, kemudian kamu berubah sikapnya, kemudian berubah takdim dan hormatnya. Inilah ujiannya. Tapi kalau kamu dekat dengan gurunya, tapi semakin hormat, semakin takdim, semakin cinta, semakin sayang, semakin bersambung, mantap, bagus. Apa-apa itu anak-anak kalau bersama, kalau sering bersama, akan berubah dari pengaguman sebagai kebiasaan. Kebiasaan. Makanya orang melakukan maksiat itu, pertama, melakukan dosa pertama bergemetar, melakukan dosa kedua, pelanggaran kedua, mulai ada rasa khawatir, takut. Kemudian yang ketiga, melakukan dosa yang ketiga sudah mulai biasa saja. Yang keempat, sudah nggak merasa bersalah. Kalau sudah merasa nggak bersalah, itu bahaya. Makanya alamatus syaqawah, kata Nabi, nisyanul dzunubul madiyah indallahi mahfudhah. Orang sudah merasa tak berdosa padahal dosanya, atau melupakan dosanya, tidak merasa berdosa atau lupa akan dosanya, padahal dosa itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda orang yang akan celaka.
yang akan celaka. Seseorang kalau melakukan dosa kemudian dia tidak merasa melakukan dosa, bahaya. Ada seseorang melakukan pelanggaran kepada Allah, kemudian dia nggak merasa melanggar kepada Allah, ya biasa-biasa aja. Naudzubillah min dzalik. Ada pencuri, habis mencuri ya biasa aja, nggak merasa bersalah kepada orang yang kita curi, nggak merasa bersalah kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Orang yang demikian khulujan minad dunya bighairi iman, maka dia akan keluar dari dunia tanpa iman. Banyak kejadian yang sekarang ini anak-anak pemuda boncengan sama cewek biasa nggak? Kalau kita melihat mereka biasa nggak? Biasa. Tapi kalau hatinya merasa biasa, ini yang bahaya. Nggak merasa itu berdosa, nggak merasa itu bersalah, nggak merasa itu pelanggaran kepada siapa? Kepada Allah. Nah, saat ini zaman yang sudah akhir ini, melakukan dosa yang kayak begitu kadang-kadang dianggap sepele, dianggap biasa. Udah ngetrend, Coba ada seseorang main judi. Apa itu judi? Apa itu? Yang diikat-ikat itu? Duit diikat. Apa itu? Ya pokoknya main judi, mau bentuk apapun yang tetap judi. Kemudian dia merasa hasil dari judinya itu dimakan dengan cara biasa, tidak merasa bahwa makanan ini haram, tidak merasa bahwa sesuatu yang masuk ke perutnya bukan sesuatu yang haram, padahal sesuatu yang haram masuk ke dalam perut laksana seseorang memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Riba sama, orang yang makan riba sama dengan seseorang meletakkan bara api yang sangat panas, kemudian akan dimasukkan ke dalam mulutnya dan dimasukkan ke dalam perutnya. Sama dengan seseorang meletakkan batu jahanam di dalam neraka, bara jahanam di dalam neraka. Hati-hati dengan riba. Riba kadang-kadang dianggap enteng. Riba yang besar, yang saat ini dianggap biasa. Pinjam duit 10.000 harus kembali 11.000, 12.000, yang 1.000-nya itu riba. Kemudian yang 11.000 dicampur dengan 10.000, maka semua menjadi riba. Kemudian yang 10.000 dicampur dengan harta yang ada di rumah, maka semuanya menjadi riba. Itu bahayanya riba. Orang yang suka makan riba, hati-hati nanti di akhirat. Orang di dunia aja sudah digambarkan bagaikan naruh bara api neraka jahanam ke dalam perutnya. Itu diperhatikan. Intinya anak-anak, ketika gurunya, kadang pelajaran itu ada yang pelajaran yang menari, ada yang pelajaran senang. Kalau kita belajar fikih senang, pelajaran tauhid malas. Ini bahaya. Bahaya.